Para pemirsa yang berbahagia, saya pagi-pagi terinspirasi memasuki ruangan gedung ini. Begitu gedung dibuka, pintu terbuka lebar. Terasa ada satu perasaan sukacita, perasaan bahagia. Untuk itu saya beri nama, ini pintu kebahagiaan. Semua orang tentu ingin memasuki dan melewati pintu kebahagiaan untuk menjadi benar-benar sebagai orang yang bahagia. Sederhana, pintu kebahagiaan itu ketika kita membuka hati dan pikiran kita untuk mengenal hal-hal apa saja yang baik, yang membawa kebaikan. Itu adalah pintu awal yang perlu kita buka untuk menjadi bahagia. Kalau di sini kita melewati pintu ini dan kita memasuki ruangan dengan suasana yang nyaman, suasana yang tenang, yang penuh dengan kondisi-kondisi membuat yang ada di dalam menjadi lerem. Apa itu lerem? Lerem itu adalah menjadi kalem, menjadi tenang. Nah, itu adalah pintu menuju kebahagiaan. Maka di dalam Dhamma disebutkan, Dhamma piti sukang seti. Ia yang memiliki suasana hati dan pikiran senang, sukacita, atau kegiuran, itulah sesungguhnya kebahagiaan yang sebenarnya. Kebahagiaan sesungguhnya sederhana. Karena kebahagiaan itu bukan di luar. Tidak harus dengan modal yang besar. Tapi kebahagiaan ketika seorang ini suasana hati dan pikirannya tergiur dalam suasana yang penuh dengan kondisi-kondisi baik. Pikirannya kalem, pikirannya murni, pikirannya penuh dengan kegembiraan di dalam Dhamma. Itulah sesungguhnya kebahagiaan. Sekali waktu memang kita perlu memasuki ruangan-ruangan, melewati pintu dan kita masuk dalam ruangan-ruangan itu yang suasana hening, suasana nyaman, suasana damai, dan bisa membuat kita benar-benar tergiur dalam suasana kebatinan kita. Tapi jangan hanya ruang secara fisik, secara materi, gedung-gedung ini. Memang gedung-gedung ini bisa membuat kita suasana tenang, damai, kebahagiaan yang bisa meluap-luap kebahagiaan kita. Bisa, satu tempat juga demikian. Tetapi sesungguhnya kalau kita bisa memasuki ke dalam diri kita sendiri, dalam kebatinan kita,
di mana kita ketika sesaat sekalipun tanpa serakah, tanpa benci, tanpa dengki, sekalipun sesaat, kalau kita bisa dalam suasana kebatinan kita seperti itu, sesungguhnya adalah kebahagiaan. Kalau itu tidak mudah dilakukan, tetapi sesaat kalau kita bisa melepaskan segala kesibukan-kesibukan yang kita biasa lakukan, sibuk macam-macam, cobalah sesaat itu dilepaskan. Ketika kita bisa melepaskan segala kesibukan dan kita berada dalam suasana keheningan diri. Orang mengatakan menyatu di dalam diri antara batin dan fisik badan jasmani kita. Mungkin itu merenung, sehingga kita mendapatkan ketenangan. Mungkin itu pengembangan kesadaran, mindfulness, maka kita akan mengenal siapa diri kita sendiri. Seseorang yang bisa mengenali diri sendiri, maka dia akan mengenali kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu akan muncul bukan dengan sendirinya, tapi melalui kondisi-kondisi di mana kita ada dorongan, ada kemauan untuk melewati satu masa, satu tempat, yaitu pintu menuju kebahagiaan. Pintu menuju kebahagiaan sesungguhnya ada di dalam diri kita juga, di mana kita mulai menyadari sepenuhnya pentingnya perbuatan baik, kebaikan-kebaikan apa saja, dan kita mau melepaskan segala apapun juga, kesibukan-kesibukan, kemelekatan-kemelekatan, dan sesaat mungkin kita merenung, maka kita akan menemukan siapa diri kita, yang bahagia atau yang menderita, kita sendiri yang tahu. Yang tergiur di dalam batinnya, maka dia akan berbahagia. Dhammapiti sukangseti asming loke parang ija. Dia akan berbahagia dalam batinnya, baik sekarang maupun yang akan datang. Terima kasih. Ini pesan singkat bagaimana kita membuka pintu dan memasuki pintu, dan bagaimana kita di dalam diri kita sendiri juga membuka pintu hati sendiri, pintu batin sendiri, agar supaya kita menemukan diri sendiri, sehingga kita akan menemukan siapa diri sendiri, yang bahagia atau yang menderita, kita sendirilah yang tahu. Terima kasih. Semoga semua makhluk berbahagia.